Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Arman Coneng. Semester ini saya diplot untuk mengampu mata kuliah Hukum Perizinan bersama koordinatornya Bapak Dr. Hasanuddin Haikal dan Bapak Demson Tiopan, SHMH. RPS sebagai panduan sudah kami upload di CLS, di mana dalam RPS itu sangat jelas dalam satu semester ini ada 14 kali pertemuan ditambah UAS dan UTS sehingga total semua adalah 16 pertemuan. Nah, maksud diadakannya video ini untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi hukum perizinan khususnya terkait dengan sistem pembelajaran secara online pada zaman pandemi seperti ini. Ketika kita berbicara hukum perizinan, maka ada beberapa mata kuliah yang sangat erat kaitannya dengan hukum perizinan. Yang pertama adalah kaitannya dengan hukum administrasi negara. Yang kedua adalah hukum perizinan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah hukum acara peradilan tata usaha negara. Mengapa tiga mata kuliah ini sangat erat kaitannya? Karena ketika kita belajar administrasi negara, ketika kita belajar tentang aparatur negara, ketika kita belajar negara dalam keadaan dinamis, maka mata kuliah yang utamanya adalah hukum administrasi negara. Itu sebagai mata kuliah dasarnya. Kemudian, salah satu produk dari administrasi negara tersebut adalah hukum perizinan. Di mana hukum perizinan ini merupakan salah satu produk dari administrasi negara. Nah, ketika ada permasalahan hukum atau sengketa terkait dengan praktek perizinan, maka ada lembaga yang berhak untuk mengadili, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara yang kita pelajari melalui hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Itulah keterkaitan tiga mata kuliah, yaitu mata kuliah dasarnya adalah hukum administrasi negara, kemudian hukum perizinan sebagai produk dari administrasi negara, kemudian hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai lembaga untuk mengadili atau menyelesaikan konflik yang terjadi terkait dengan masalah perizinan. Sebelum berbicara hukum perizinan, maka kita berbicara dulu. Kapan sebuah negara disebut negara hukum? Apakah semua negara yang ada di dunia ini adalah negara hukum? Nah, untuk menentukan apakah sesuatu negara itu adalah negara hukum apa tidak, maka ada beberapa kriteria, di mana salah satu ilmuwan yang bernama Stoll, dia merumuskan 4 unsur pokok agar suatu negara dapat digolongkan sebagai negara hukum. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat adalah adanya peradilan administrasi guna memeriksa, menilai, dan mengadili perbuatan hukum pemerintah. Sekarang kita uji apakah negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 4 kriteria dari Stoll ini. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia sangat jelas diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia pasal 28 yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian ada juga undang-undang tentang HAM dan sebagainya, peradilan tentang HAM dan sebagainya, sehingga untuk kriteria nomor 1, Indonesia lolos sebagai negara hukum. Oke, kriteria kedua, adanya pembagian kekuasaan atau trias politika. Kita tahu Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, ada yang disebut dengan lembaga eksekutif, presiden dan jajarannya, ada yang disebut dengan lembaga legislatif, DPR RI, dan ada juga yang disebut dengan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Nah, berdasarkan 3 kekuatan pemerintah ini, pembagian pemisahan pemerintahan ini, maka kriteria kedua adanya pembagian kekuasaan
juga sudah diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, adanya penyelenggaraan pemerintah berdasarkan undang-undang. Jelas bahwa selama ini pemerintah sebagai pemegang mandat dari masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan, menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan berdasarkan undang-undang yang ada. Berarti kriteria ini masuk. Dan yang terakhir adalah adanya peradilan administrasi guna memeriksa, menilai, dan mengadili perbuatan hukum pemerintah. Di Indonesia kita tahu ada 4 peradilan yang ada. Yang pertama itu peradilan umum, yang kedua adalah peradilan agama, yang ketiga adalah peradilan militer, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan peradilan administrasi ini adalah peradilan tata usaha negara, di mana yang menjadi objek sengketanya adalah besiking atau keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Oleh karena itu bisa dapat kita simpulkan jika sebuah negara hukum ini harus memenuhi 4 kriteria yang diajukan oleh Stoll, maka Indonesia secara tegas dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di sisi lain, ilmuwan lain yang bernama Scheltema menunjukkan 4 unsur agar suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum. Yang pertama adalah adanya kepastian hukum, kedua adanya persamaan, ketiga adanya demokrasi, dan keempat adanya pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Dan saya yakin keempat-empat ini juga sudah diterapkan dan sudah ada di dalam sistem hukum, sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga untuk kriteria yang diajukan oleh Scheltema pun Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum. Baik, kita masuk pada pokoknya yaitu tentang hukum perizinan. Ketika kita berbicara hukum perizinan, maka kata dasarnya yaitu izin. Kita sering mendengar ada yang mengatakan izin, ada juga yang mengatakan izin. Sekilas sama, tetapi kalau kita pahami secara benar, ada perbedaan antara menggunakan kata izin dan menggunakan kata izin. Perbedaannya di mana? Ketika kita menggunakan kata izin, maka itu lebih bersifat formal, di mana izin itu harus mendapatkan persetujuan dari badan atau pejabat yang berwenang. Tapi ketika kita berbicara mengenai izin, maka hal itu bersifat tidak formal atau tidak seformal seperti kita berbicara kata izin. Contohnya ketika kita menggunakan istilah izin mendirikan bangunan dan ketika kita menggunakan kata izin ke toilet. Sangat terasa, sangat terlihat mana yang formal dan mana yang tidak formal. Oke. Dalam hukum perizinan ada beberapa istilah yang dipakai yang substansinya adalah sama terkait masalah perizinan, tetapi redaksionalnya berbeda dan penempatannya tergantung dari karakter. Yaitu pertama, izin itu sendiri, yang kedua ada kata lisensi, kemudian ada dispensasi, kemudian ada kata konsesi, kemudian ada rekomendasi, dan ada tanda daftar dan registrasi. Ketika kita berbicara izin, maka ada yang merumuskan izin adalah suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Di sini ada beberapa kata yang menjadi clue, yaitu yuridis preventif artinya izin itu sebagai tindakan pencegahan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Artinya izin ini sebagai sarana kontrol masyarakat, sarana kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Spelt dan Tenberg, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa, undang-undang, atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Ini artinya izin dalam arti sempit. Artinya menurut Spelt dan Tenberg, izin ini terkait sesuatu hal yang
dilarang oleh undang-undang. Karena mendapatkan izin, maka larangan itu dapat diterobos. Ini pengertian izin dalam arti sempit menurut Spelt dan Tenberg. Sedangkan menurut Van de Poort, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Kalau kita lihat ada sedikit kontradiktif antara pengertian izin yang tadi dengan pengertian izin dari Van de Poort tadi ini. Kalau pengertian izin yang pertama terkait dengan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kemudian karena ada izin itu bisa diterobos. Sedangkan menurut Van de Poort, izin itu pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Jadi ada sesuatu yang sedikit kontradiksi antara pernyataan Stelt dengan Van de Poort. Kemudian menurut Prayudi Atmosudirajo, suatu penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang ini menganut paham yang pertama tadi bahwa ketika suatu aturan melarang itu tidak boleh, tapi ketika ada pemberian izin khusus, maka larangan itu bisa diterobos. Ini maksud dari Prayudi Atmosudirajo. Sedangkan menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain izin, ada juga kita mendengar kata lisensi. Apa itu lisensi? Lisensi adalah keputusan atau bisiking kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk melakukan perbuatan yang bersifat komersil serta mendatangkan laba dan keuntungan. Kita sering mendengar kata lisensi ini berhubungan dengan masalah usaha. Kita sering mendengar lisensi ini berkaitan dengan masalah ketika seseorang ingin membuka sebuah produk dengan menggunakan merek orang lain dan orang tersebut harus mendapatkan izin dari pemilik merek tersebut. Contohnya di lingkungan kita adalah ketika kita membuka McDonald atau KFC, maka kita harus mendapatkan lisensi dari pemegang McDonald atau pemegang KFC yang ada di Indonesia. Tanpa lisensi dari mereka, kita tidak bisa membuka McDonald atau membuka KFC. Kenapa? Karena nanti kita dianggap melanggar hukum. Jadi artinya sekali lagi, kalau berbicara lisensi, seringkali berhubungan dengan masalah laba atau keuntungan atau bersifat komersial. Menurut Prince, nama lisensi adalah tepat kiranya untuk izin guna menjalankan suatu perusahaan dengan keleluasaan. Tadi seperti yang saya kemukakan bahwa ketika kita sudah mendapatkan lisensi dari pemegang merek tersebut atau pemilik merek tersebut, maka kita bisa menjalankan usaha menggunakan nama, menggunakan logo, menggunakan merek tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang atau pemilik lisensi tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan dispensasi. Dispensasi adalah sebuah keputusan atau penetapan atau bisiking yang bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon. Nah ini, kalau kita mendengar kata dispensasi, berarti orientasi kita adalah sesuatu yang harusnya tidak boleh, sesuatu yang harusnya terlarang, tetapi karena ada dispensasi, maka dia bisa melanggar ketentuan tersebut. Contoh yang ada di sekitar kita, kita tahu bersama ketika di lampu persimpangan jalan ada merah, kuning, hijau. Ketika lampu merah semua wajib berhenti. Tetapi dengan adanya dispensasi karena keadaan darurat, hal ihwal yang memaksa, ada ambulans, ada pemadam kebakaran dan sebagainya, maka mereka diberikan dispensasi untuk menerobos. Diberikan dispensasi, diberikan izin khusus untuk melanggar ketentuan di mana seharusnya semua kendaraan berhenti. Tapi karena ada ihwal hal khusus,
maka aturan yang menyatakan semua harus berhenti itu bisa diterobos, bisa dilanggar oleh ambulans dan pemadam kebakaran. Itu yang disebut dengan dispensasi. Begitu juga ketika ada seorang mahasiswa yang seharusnya dia dicekal oleh fakultas karena memang sudah lebih dari 3 kali pertemuan tidak mengikuti kuliah, tetapi ketika ada dispensasi khusus dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah dekan atau kepala program studi, maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti ujian. Tentunya dispensasi diberikan sesuai dengan alasan atau pertimbangan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan. Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan. Jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus. Tadi saya sudah jelaskan, secara umum tidak bisa, tetapi karena ada dispensasi, ada izin khusus, ada perlakuan istimewa karena pertimbangan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka aturan larangan tersebut bisa diterobos. Oke. Menurut Prince, yang dimaksud dengan dispensasi atau bebas syarat itu adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa, sama dengan pengertian dispensasi sebelumnya. Oke, tujuannya sudah. Nah, berikutnya ada hal yang berkaitan dengan masalah konsesi. Sebuah keputusan atau basiking yang memberikan keabsahan hukum untuk melakukan perbuatan tertentu yang pada dasarnya perbuatan itu merupakan tanggung jawab negara karena menyangkut kepentingan umum dan biasanya berkaitan dengan penguasaan negara. Ketika kita mendengar kata konsesi, maka ini sering kali digunakan khususnya kebanyakan digunakan terkait masalah lingkungan hidup. Kita pernah dengar bahwa sebuah perusahaan diberikan hak konsesi untuk mengelola hutan lindung yang berada di wilayah Jawa Barat atau di Kalimantan. Pada hakikatnya kewajiban itu melekat pada kewajiban negara, tetapi negara mendelegasikan. Negara memberikan konsesi kepada sebuah lembaga atau sebuah perusahaan untuk melakukan tugas negara tadi dalam rangka pemulihan lingkungan atau pencegahan pencemaran dan sebagainya dan sebagainya. Jadi konsesi itu adalah izin khusus yang diberikan dari negara kepada sebuah lembaga atau ke sebuah badan untuk melaksanakan fungsi negara. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Tentu saja ketika sebuah lembaga atau badan mendapatkan konsesi dari negara, ada ikatan kontrak antara negara dengan lembaga tersebut. Misal, apa yang dapat dilakukan ketika menerima konsesi, berapa lama masa konsesi itu digunakan atau diperoleh oleh lembaga atau badan tersebut, kemudian apa sanksi yang akan diberikan ketika lembaga atau badan tersebut tidak melaksanakan konsesi sebagaimana tujuan pemberian konsesi. Nah, itu biasanya tertuang dalam kontraktual antara pemerintah dengan pemerintah dengan lembaga atau badan yang menerima konsesi. Oke. Jika kita berbicara izin secara umum, balik lagi pengertian izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif. Preventif berarti pencegahan yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah saja sebagai badan hukum publik, tidak dapat diterbitkan oleh pihak swasta maupun perorangan. Jika lihat dari kalimat ini, berarti sekali lagi kita dapat simpulkan izin adalah alat
pemerintah untuk melakukan pencegahan dan untuk melakukan pengendalian perilaku masyarakat. Izin hanya bisa diberikan oleh pemerintah dan tidak bisa diberikan oleh pihak swasta maupun perorangan. Saya kasih contoh izin mendirikan bangunan. Pemerintah sudah menetapkan, misal untuk daerah tertentu ini fokus untuk lingkungan hidup, untuk kawasan tertentu fokus untuk pemukiman, untuk kawasan tertentu fokus untuk komersil, dan sebagainya, pemerintahan dan sebagainya. Ketika kita mengajukan IMB, maka IMB itu disesuaikan dengan peruntukan. Ketika kita ingin mendirikan sebuah lahan di daerah komersil, kemungkinan besar bisa di ACC, bisa disetujui. Tetapi ketika kita akan membuka sebuah lahan peternakan di daerah pemukiman padat penduduk, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, maka izin mendirikan bangunan atau izin mendirikan pabrik dan sebagainya tersebut, itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, itulah fungsi izin karena sifatnya preventif untuk pencegahan dan sifatnya juga untuk mengendalikan. Bisa kita bayangkan bersama, jika seandainya tidak ada izin dari pemerintah, maka masyarakat yang memegang kekuatan akan ekonomi bisa seenaknya saja membangun, seenaknya saja mendirikan bangunan tanpa memperhatikan peruntukan, tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Akibatnya apa yang terjadi? Kerusakan alam, kerusakan lingkungan, serta menyebabkan disharmonis antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi fungsi perizinan adalah sebagai yuridis preventif yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Kenapa? Karena bersifat yuridis preventif, di dalam izin dibuat norma larangan dan atau norma perintah yang wajib ditaati oleh pemegang izin. Sehingga sejak dini, pemegang izin mengetahui dengan pasti apa yang diwajibkan dan atau apa yang dilarang untuk dilakukan agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Sekali lagi, dengan adanya perizinan, maka sebagai yuridis preventif untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan untuk menghindar dari perbuatan melanggar hukum. Demikian video pembelajaran slide pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya sesuai dengan materi-materi hukum perizinan yang tercantum dalam RPS. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.